Berikutnya kami persilakan calon wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan Bapak. Boleh disebutkan sambil ditunjukkan ke moderator? B3. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke podium. Sekali lagi subtema B adalah terkait kesehatan. Mohon disimak Bapak karena pertanyaan hanya dibacakan sekali. Kita mulai. Data Dinas Kesehatan Kota Tarakan di 2023 menunjukkan hanya 1 dari 20 kelurahan di Kota Tarakan yang patuh terhadap perilaku bebas buang air besar sembarangan atau BABS. Dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari perilaku BABS dapat menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang yang merusak kualitas hidup masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang tepat yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Waktu Anda menjawab 3 menit, silakan. Ya, jadi memang saya kira secara geografis Tarakan ini kan kebanyakan juga dari pesisir, dari pantai. Sehingga buang air sembarangan ini BABS ya tentu lebih enak biasanya itu mereka buang air dari rumah. Bahkan kadang-kadang mereka jadikan wisata juga itu. Sambil melihat bulan, sambil buang air besar ya. Dan oleh karena itu saya kira perilaku ini memang harus ada edukasi menurut saya. Edukasi dari pemerintah, edukasi dari kader-kader kesehatan, edukasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Termasuk juga stakeholder terkait di dalam rangka memberikan penyadaran bahwa seperti tadi disampaikan oleh moderator bahwa memang punya dampak kesehatan yang luar biasa kalau buang air besar sembarangan ini diteruskan. Salah satunya adalah stunting ya, ini yang juga menjadi salah satu bagian yang akan terakibat kalau buang air besar sembarangan itu terus dilakukan. Nah oleh karena itu saya kira program ini walaupun rumah di pinggir, terutama rumah-rumah di pinggir pantai khususnya, saya kira juga tetap harus dibuatkan septic tank komunal begitu yang bisa diakses oleh banyak orang, mungkin dari rumah masing-masing tapi septic tanknya ada satu yang besar begitu ya, yang dikelola secara komunal oleh masyarakat di situ, sehingga mereka buang air besarnya tidak buang air besar langsung ke laut atau mungkin kadang-kadang di tempat-tempat yang sembarangan. Yang kedua, kalau misalnya yang di darat, saya kira juga program bedah rumah yang selama ini sudah kita lakukan itu terus akan kita tingkatkan, karena bagian salah satu dari bedah rumah ini adalah juga bagaimana membuat tadi toilet dan lain-lain di rumah itu ya, supaya rumah-rumah yang tidak layak ya dibedah dan diberikan juga supaya lengkaplah minimal untuk ada MCK-nya, mandi, cuci dan kakus itu harus dibuatkan supaya ada kebiasaan, ada fasilitas yang kita siapkan di rumah itu untuk mereka tidak buang air besar sembarangan. Dan yang paling penting saya kira menurut saya bahwa edukasi, pendidikan, sosialisasi yang terus kita harus lakukan mengenai dampak dari buang air besar itu tidak hanya kepada estetika tetapi juga kepada kesehatan, saya kira perlu disampaikan dan mungkin tuh masyarakat tidak banyak yang tahu tentang ini. Ya, lagi-lagi ini menyangkut kesadaran kita semua. Nah, untuk menyadarkan masyarakat ini semua orang harus terlibat. Dan yang paling penting kehadiran negara di situ. Misalnya seperti yang tadi diulang-ulang bahwa misalnya kita mengaktifkan lagi posyandu misalnya. Bagaimana walaupun ada posyandunya tapi kalau tenaganya tidak terampil, ya ini juga masalah. Nah, kita akan melakukan upgrading skills di tenaga-tenaga kita di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat in daily base. Baik, sudah dijawab. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.